Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Saiful Amin dari Bintang Wirausaha Sosial. Salam petani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin, yaitu perbandingan antara tanaman hidroponik, kemudian tanaman organik, dan juga tanaman yang ditanam dengan cara konvensional. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share beberapa jurnal yang nanti mungkin akan bermanfaat untuk membuka sedikit wawasan bagi para pendengar. Oke, saya share dulu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahaya dari sayur-sayuran itu biasanya didapatkan dari cemaran yang disebut sebagai cemaran logam berat. Itu merupakan suatu concern utama keamanan dari suatu tanaman, karena tanaman pangan dalam konsumsi yang jangka panjang itu punya batasan harian yang dapat dikonsumsi dari setiap logam berat. Nah, problem yang muncul sebenarnya adalah di masyarakat atau di lingkungan kita itu hampir seluruhnya sudah tercemar oleh kandungan logam berat yang melebihi ambang batas, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk dan juga daerah-daerah yang dekat dengan industri, ya. Karena biasanya limbah cemaran logam berat itu berasal dari industri, kemudian asap rokok. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang pertama akan kita bahas. Judulnya adalah Heavy Metal Effect and Translocation by Lettuce and Spinach on a Metal Contaminated Soil. Artinya apa? Jurnal ini ingin meneliti bagaimana kandungan logam berat dari tanaman-tanaman, terutama di sini adalah selada dan juga bayam, yang ditanam di lingkungan yang sudah terkontaminasi oleh logam berat. Nah, di sini kita udah bisa lihat hasil dari penelitian ini di abstraknya. Di abstraknya kita lihat di sini ya, di bagian ini. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan logam berat yaitu Zn, Pb, Td, dan Ni itu melebihi ambang batas yang diatur oleh WHO. Ya. Dan hal ini tentu saja akan dapat mempengaruhi kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya untuk jangka panjang. Nah, kemudian saya akan share lagi jurnal yang kedua. Nah, untuk jurnal yang kedua, ini judulnya adalah Heavy Metal Contamination in Lotus Sativa from to Agricultural Site di Aditjan. Saya tahu Aditjan ini daerah mana. Tapi intinya, jurnal ini membandingkan dua lokasi yang berbeda dari desa Aditjan ini. Bagaimana kandungan logam berat dari tanaman selada yang ditanam di dua tempat yang berbeda tadi. Apakah cemarannya melampaui ambang batas yang diperbolehkan oleh WHO? Nah, kita lihat di sini. Di abstraknya juga sudah dapat dilihat. Di abstraknya, hasil dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa konsentrasi Cu, Zn, dan Pb itu ternyata sudah melebihi ambang batas yang dianjurkan oleh WHO. Nah, dari dua jurnal ini sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang dari beberapa lokasi itu sudah tidak layak lagi untuk dijadikan produksi ya, untuk dijadikan tempat menanam suatu tanaman. Kenapa? Karena lahannya tadi sudah tercemar oleh kandungan logam berat yang jumlahnya melebihi ambang yang dipersyaratkan oleh WHO. Nah, untuk lokasi-lokasi yang memang sudah tercemar oleh logam berat tadi, itu tentu memerlukan perlakuan khusus. Jadi lahannya tadi perlu diolah sedemikian rupa sehingga logam beratnya tadi akan berkurang konsentrasinya. Nah, cuman masalahnya
lahan pertanian itu kan semakin terbatas, sedangkan lahan industri itu akan terus berkembang. Contohnya misalnya lahan pertanian di Karawang. Karawang itu kan kita tahu bahwa Karawang itu merupakan sentra padi, ya, sentra penghasil padi, kemudian perkebunan juga lumayan banyak, tapi komoditas utamanya itu padi. Tapi kita tahu semua bahwa tahun-tahun terakhir ini dibuka besar-besaran industri di daerah Karawang, dan tentu saja itu akan meningkatkan cemaran dari logam berat di sekitar area tersebut, bahkan sampai lokasi yang agak jauh, karena cemaran logam berat ini bukan saja hanya terjadi di tanah, ya, tetapi dia juga bisa mencemari air, baik itu air hujan maupun air tanah, ya. Kemudian apalagi kalau misalkan limbah dari industri-industri tadi dibuang di sungai, tentu saja itu akan meningkatkan cemaran logam berat di airnya. Dan airnya tadi sebagian kan meresap jadi air tanah. Nah, air tanah kita konsumsi itu juga akan meningkatkan asupan harian kita terhadap logam berat. Nah, tentu hal-hal itu perlu dipertimbangkan. Makanya ketika kita ingin mengkonsumsi suatu produk, ingin mengkonsumsi suatu sayur-sayuran dan lain sebagainya, maka sebaiknya petani itu juga mempertimbangkan hal-hal ini. Nah, apa korelasinya antara perbandingan yang tadi kita bandingkan di awal, ya? Perbandingan metode penanaman dengan hidroponik, kemudian perbandingan metode penanaman dengan konvensional, dan juga dengan organik. Sumber dari cemaran logam berat itu bukan saja hanya dari industri, kemudian juga dari asap kendaraan bermotor, tapi juga dari pestisida yang digunakan untuk menangani hama dalam penanaman. Nah, pada penggunaan organik, pada budidaya organik, biasanya kan kita tidak menggunakan pestisida yang secara kimiawi, yang di sana ada kandungan logam beratnya. Tapi penggunaan metode organik itu tetap menggunakan lahan yang mungkin sebenarnya lahan itu juga sudah tercemar oleh logam berat. Tapi kan petani kan nggak mungkin dia sampai cek lab bagaimana status tanahnya, apakah tanahnya tadi masih baik atau memang sudah tercemar oleh logam berat ini. Dan selanjutnya itu akan menyebabkan produk dari sayur-sayuran yang diproduksi itu kandungan logam beratnya melebihi ambang batas yang disarankan oleh WHO. Nah, hal ini itu sebenarnya akan lebih mudah dikontrol ketika metode penanamannya adalah menggunakan metode hidroponik. Karena kita tahu bahwa hidroponik itu sistemnya adalah closed system atau sistem tertutup. Di mana sistem tertutup dari hidroponik itu memungkinkan kita untuk mengatur apa saja zat-zat yang ada di dalam tandon air kita, atau apa saja zat-zat yang akan diserap oleh tanaman. Nah, kalau misalnya tadi cemaran logam berat tadi adanya di tanah, tentu kita tidak menggunakan tanah untuk metode hidroponik. Maka satu sumber dari logam berat itu sudah bisa teratasi. Kemudian sumber yang kedua adalah dari air hujan. Dan sebagian besar tempat budidaya hidroponik itu biasanya di dalam greenhouse, ya, di dalam greenhouse. Di dalam greenhouse itu kan biasanya pakai plastik UV, dan itu akan membatasi air hujan untuk masuk dan bersentuhan langsung dengan tanaman. Nah, dari sana juga sudah kita bisa hindarkan cemaran logam berat dari air hujan. Kemudian yang berikutnya adalah cemaran logam berat yang dari udara. Tapi untuk cemaran logam berat yang dari udara itu biasanya konsentrasinya itu lebih kecil dibandingkan cemaran logam berat yang ada di dalam kandungan air hujan dan juga air tanah atau yang ada di dalam tanah. Kenapa? Karena untuk logam berat yang ada di dalam tanah dan juga air, kemudian air hujan, itu biasanya terakumulasi atau jumlahnya cukup banyak karena sudah terjadi secara bertahun-tahun, ya. Industri, misalkan sumbernya dari industri di dekat area tersebut.
Nah, industri tadi sudah berdiri berapa lama dan sudah bercemar lingkungan tadi berapa lama. Nah, itu menyebabkan suatu akumulasi atau penumpukan dari logam berat. Dan semakin lama itu akan semakin banyak cemarannya. Nah, di dalam sistem hidroponik, yang berikutnya adalah air baku. Ya. Di dalam sistem hidroponik kan ada yang disebut sebagai air baku atau air yang digunakan untuk kita melarutkan nutrisi. Air yang menjadi media nutrisi kita. Nah, penggunaan air baku jika di suatu tempat yang memang sudah tercemar oleh logam berat, kita bisa menggunakan air baku yang baik. Contohnya misalnya kita bisa pesan air gunung untuk menjadi air baku kita supaya ppm air bakunya juga itu akan lebih baik biasanya. Nah, kemudian karena kita closed system, sekali pesan masukin ke tandon, kemudian itu jadi air baku ditambah nutrisi, udah. Maka kandungan logam berat di dalam airnya itu juga akan lebih terkontrol. Jadi dalam aspek ini, sistem hidroponik itu seharusnya memang pasti lebih sehat dibandingkan dua metode yang lain. Nah, itu dari sisi aspek kesehatannya. Jadi kalau boleh diurutkan, maka untuk metode konvensional itu biasanya dari aspek kesehatannya itu yang paling rendah. Kemudian selanjutnya diikuti oleh metode penanaman dengan cara organik. Itu masih lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional. Tapi untuk yang hidroponik ini akan jauh lebih baik dibandingkan dua metode yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini apa? Jurnal yang ketiga ini dia akan membandingkan ketiga, kita lihat judulnya dulu. Nah, judulnya ini adalah comparison between hydroponic and conventional and organic grown lettuce for taste, odor, visual, quality, and texture. Nah, dari jurnal ini dia akan membandingkan bagaimana sih perbandingan antara rasa, kemudian kualitas dari sayuran tadi yang ditanam dengan cara hidroponik konvensional maupun dengan cara organik. Nah, hasil dari penelitian ini, kita lihat ya, kita langsung ke datanya aja. Hasil dari penelitian ini, ternyata kalau untuk visual kualitasnya itu hampir sama. Ya. Kualitas secara visual itu yang didapatkan hampir sama. Di sini tidak terlalu jauh perbedaannya. Tapi untuk yang mana? Nah, ini jadi kadang ada yang di varietas satu ini hidroponik dia visual kualitasnya lebih jelek dibandingin yang lain. Tapi di poin yang lain dia menang. Nanti bisa dibaca sendiri ya jurnalnya. Tapi intinya di bagian ini tuh hampir sama untuk kualitas secara visual. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang dibandingkan odor atau rasanya. Ya. Odor itu bau, rasa. Nah, dari kelima varietas ini kita lihat di sini ya. Dari kelima varietas ini ternyata untuk kualitasnya, untuk odornya ini dia kita lihat bahwa yang varietas pertama ini ya, hidroponik itu untuk odornya lebih baik dibandingkan dengan yang organik maupun dengan yang konvensional. Tapi untuk yang varietas 2 ini ternyata lebih baik yang organik maupun yang konvensional. Kemudian, nah untuk yang ini masih agak berimbang, tapi yang paling berbeda itu adalah di bagian ini, keseluruhan rasa tes. Tesnya seperti apa? Kita lihat di sini. Tesnya itu ternyata untuk yang ditanam secara hidroponik itu dari kelima varietas ini dia menunjukkan tes atau rasa yang paling baik. Nih, kita lihat ya. Yang hidroponik ini 3,2, yang organik cuma 2,6. Nah, jadi kalau dari tesnya itu kalau diurutkan yang paling baik adalah hidroponik, kemudian diteruskan oleh yang konvensional lebih dulu malahan, kemudian baru yang organik. Yang organik itu tesnya paling kurang baik. Nah, dari
ketiga data ini, apa yang bisa kita simpulkan? Sebenarnya secara keseluruhan, itu untuk hidroponik, dibandingkan dengan metode penanaman yang lain, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dalam penggunaan hidroponik, kita mengatur nutrisi yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan kenapa tadi kok misalnya pada penggunaan metode penanaman yang organik itu justru malah yang hasilnya testnya paling jelek atau dibanding yang lain dia paling rendah. Karena pada metode organik itu dia mengandalkan pupuk kompos, jadi nggak ada tambahan pupuk kimia. Nah, penggunaan pupuk kompos itu mungkin memang penggunaan pupuk kompos itu dapat mencukupi kebutuhan nutrisi secara makro, tapi untuk kebutuhan mikronya itu belum tentu. Nah, kecuali memang lahannya sudah diolah yang lama ya. Kemudian untuk kebutuhan untuk metode penanaman organik itu biasanya kan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengolah lahan. Jadi makin lama nanti lahan tadi makin baik. Nah, berbeda halnya dengan penggunaan penanaman dengan metode konvensional itu biasanya semakin lama hasilnya produktivitasnya malah semakin turun. Kenapa? Karena dalam penggunaan konvensional itu digunakan pupuk-pupuk kimia dan juga digunakan pestisida kimia. Nah, penggunaan pestisida dan pupuk kimia itu seperti halnya kita memberikan doping kepada tanah, ya, memberikan zat tambahan ke dalam tanah supaya tanaman tadi dapat tumbuh dengan subur. Tapi penambahan pupuk kimia ke dalam tanah itu kan merupakan suatu penambahan dari luar, jadi tidak terjadi secara alami. Sedangkan suatu ekosistem itu terjadi secara kompleks sehingga dia membentuk suatu keseimbangan. Ketika penanaman dilakukan secara organik, maka akan ada bakteri-bakteri baik yang bekerja di sana, kemudian unsur haranya akan kaya lagi. Makanya lambat laun lahan tadi akan semakin baik. Tapi untuk penggunaan metode konvensional itu semakin lama malah biasanya kualitas tanahnya itu akan semakin buruk. Kenapa? Karena itu tadi kita tambahkan zat-zat kimia, kita berikan pestisida kimia juga, yang pestisida kimia tadi mencemari tanah. Nah, kemudian juga penambahan pupuk-pupuk dari luar tadi itu menyebabkan ekosistem tadi tidak terbentuk secara baik, ya. Ekosistem yang ada itu tidak terbentuk secara baik, maka tanaman nanti akan butuh tambahan pupuk seiring berjalan perkembangannya. Jadi dia akan terus-terusan butuh pupuk. Jadi ketika tidak ditambah pupuk maka pasti nggak akan subur, tanahnya nanti akan miskin, akan unsur hara. Kenapa? Karena ya tadi cacing-cacing juga biasanya akan berkurang. Kemudian mikroba-mikroba yang ikut terlibat dalam ekosistem tadi tidak tumbuh dengan optimal juga, karena sudah mendapatkan asupan nutrisi dari penambahan pupuk tadi. Nah, tapi berbeda halnya dengan penggunaan dengan cara hidroponik. Menggunakan metode hidroponik itu karena kita menggunakan closed system dan medianya cuma air. Nah, di situ kita bisa mengatur apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik, dengan subur, kemudian unsur hara mikro maupun makronya itu dapat dipenuhi dengan memberikan nutrisi yang terukur. Jadi jangan takut untuk mengkonsumsi makanan hidroponik yang pupuknya tadi berasal dari kimia. Sebenarnya nggak masalah, pupuk kimia itu nggak ada problem. Kenapa? Kita jangan lupa bahwa organisme itu atau seluruh yang ada di bumi ini itu semuanya adalah unsur kimia. Manusia itu tidak hanya kumpulan dari unsur kimia. Tulang kita adalah kalsium fosfat, kemudian makanan kita adalah karbohidrat B6, H12O6, dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah unsur-unsur kimia. Dalam hidroponik kita hanya mengatur unsur kimia apa yang diperlukan oleh tanaman, jumlahnya berapa, dan itu yang kita cukupi
dengan nutrisi dari hidroponik. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian jika ada pertanyaan terkait hal-hal ini, bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.